Oke, kemudian kita lanjut pada soal nomor 4 ini. Nah, pada soal nomor 4 ini yang diketahui adalah rantai DNA, ya. Rantai DNA-nya ini terdiri dari ATT, kemudian GTA, AAA, kemudian CGG, ya. Maka kode genetik yang dibawa oleh mRNA pada sintesis protein. Nah, ini yang ditanyakan ininya, ya, kode genetiknya, ya. Jadi kita tuliskan dulu. Ini ada ATT, ya, ada ATT, kemudian ada GTA, ada AAA, kemudian CGG. Nah, sama seperti tadi kita cari pasangannya pada antisense. A pasangan dengan T, ya. A pasangan dengan T, kita perbaiki dulu. A pasangan dengan T, kemudian T pasangan dengan A, lalu ada A, kemudian C, A, T, kemudian ini T, 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 kemudian ini G, C, C, ya. Nah, kita perbaiki dulu, T-nya agak melengkung nih. Nah, ini T. Oke. Nah, kemudian setelah mendapatkan antisense-nya, yang ditanyakan adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA-nya. Berarti yang ditanyakan adalah kodon, ya. Yang ditanyakan adalah kodonnya. Nah, gampang saja, tinggal kita cari kopiannya, ya. Ingat, antara antisense dan kodon itu urutan basa nitrogennya sama, cuma yang berubah adalah T diganti dengan U. Nah, maka di sini urutannya U, A, kemudian C, A, U, ya, kemudian ini U, kemudian ini C, G, G. Nah, jadi kita sudah dapatkan jawaban dari soal dari pertanyaan di atas, ya. Pasangan pasangan basa nitrogen pada kodenya itu yaitu UAA, CAU, kemudian UUU, kemudian CGG. Nah, ya, ada rumus praktis untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ini saya sudah tuliskan langsung pasangannya di bawah. Untuk antisensenya, untuk antikodonnya, U pasangan dengan A, ini A, U, ini A pasangan dengan U, lalu kemudian A pasangan dengan U, jadi A, U, kemudian ada G, A pasangan dengan U pasangan dengan A, kemudian A, C, G, ya. Jadi pada antisense ini urutannya. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk sensenya, urutan basa sensenya ini sama dengan urutan basa di antikodon. Nah, coba kita lihat, ya. A, ini ya, A, ini ada A-nya, ya. Kemudian ada G, A, ini sama. Nah, ini juga sama. A, ini juga sama, ini sama. Nah, cuma yang berubah adalah kalau pada DNA ada T, ini, ya. Kalau pada tRNA sudah tidak ada T, ya, dan dia diganti dengan U, ya, ini. Nah, maka rumusnya, ya, rantai sense DNA itu sama dengan antikodon atau tRNA
syaratnya U ya diganti menjadi T atau T diganti menjadi U ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya dibalik-balik, yang diketahui adalah tRNA-nya, mau ditahu sensenya, tidak perlu lagi tidak butuh waktu lama lagi mengurutkan dari codon kemudian antisense baru dapat sensenya. Cukup langsung kita tuliskan, tapi dengan syarat U diganti dengan T atau T diganti dengan U ya. Nah kemudian untuk antisense coba kita lihat ya. Antisense ini sama juga modelnya seperti di atas ya, sama juga. Ini ada TAA, ada CAT, TTT, GCC. Nah, ini sama urutannya. Yang berbeda adalah T diganti dengan U ya, ini. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya antara rantai sense dan rantai antisense dengan mRNA itu sama. Syaratnya diganti T diganti menjadi U diganti menjadi T dan T diganti menjadi U pada bagian codon. Ya, jadi ini lebih memudahkan atau bisa dikatakan rumus praktis untuk membahas atau menjawab soal dengan tipe seperti ini. Kemudian kita coba satu kali mempraktikkan rumus praktis di atas. Nah, jika diketahui antikodon, pada bagian antikodonnya yaitu ya, A ya. Sorry agak kurang bagus, kita ulang dulu. Ada ini ya, A, kemudian ada C, kemudian ada ACA, kemudian ada GUC ya. Pada GUC ya, ini pada antikodonnya. Nah, kalau kita mempraktikkan rumusnya tadi, kita tinggal masukkan ke sensenya. Ingat tadi syaratnya U diganti dengan T. Jadi ini tetap A. Ini kemudian C. Ini A, C, A. Ini G, T, C. Nah, ya. Sekarang kita tinggal cari lagi antisensenya. Tinggal cari pasangannya. A pasangan dengan T. Ini G, kemudian ini T, lalu C, A, G. Nah, sekarang untuk kodonnya sama antara antisense dengan kodon, cuma yang berubah T diubah menjadi U. Jadi urutannya seperti ini: U, kemudian G, kemudian ada U, G, T ya. Sorry ya. Ini UGU ya. Kemudian ada GS. Ini CAG ya, jadi sama ya. UUU, GGG, kemudian UGU, kemudian ada CAG. Nah, kalau dipasangkan kembali, U pasangan dengan A, hasilnya A, G pasangan dengan C, UGU, U pasangan dengan A, G pasangan dengan C, U pasangan dengan A, kemudian yang terakhir ada CAG, pasangannya
G U C. Oke. Nah, sama rumus yang praktisnya seperti di atas. Kemudian ini yang terakhir, soal yang terakhir ini bagaimana dari urutan sintesis urutan rantai pada DNA, kemudian nanti menghasilkan urutan asam amino, ya. Nah, kita bahas sama-sama. Lihat, yang diketahui di sini adalah rantai sensenya, ya. Ada GTA, kemudian ada CCT, kemudian ada GGC, lalu ada ACG. Nah, kalau mau dipraktekkan rumus praktis yang di atas, langsung saja kita melangkah pada antikodenya, ya. Tapi kalau mau dilakukan secara berurut bisa juga, ya. Jadi terserah. Jadi kalau kita lakukan secara berurut, ya bentuknya seperti ini: G pasangan dengan C, T pasangan dengan A pasangan dengan T, kemudian ini G, ya, kasih jelas G-nya ini GA, kemudian ini CG, lalu ada TGC. Nah, kalau masuk di kodenya, ini antara antisense dengan kode sama, yang berubah adalah U. Jadi T menjadi U, ya. CAU, kemudian ada GA, ada CCG, kemudian ada UGC. Nah, kalau dilihat pada bagian antikodenya, kita bisa urutkan ke bawah atau bisa ambil contekan dari sensenya di atas, ya, dengan merubah T menjadi U, ya. Jadi G U A, ini C U, kemudian G seperti jelas G-nya GGC, kemudian ada ACG. Nah, sudah mendapatkan antikodenya, tinggal kita cari urutan kode genetik ini. Kita cari urutannya sesuai dengan yang ada pada tabel. Ini kita lihat, yang pertama ada GUA. Kita cari GUA itu mengkode asam amino valin, GUA. Kemudian kita tulis di sini, dia mengkode valin. Kemudian selanjutnya ada CCU. CCU itu mengkode asam amino ini prolin, ya. CCU. Nah, kita lanjut kembali, urutannya ada prolin. Lanjut lagi GGC. Kita cari GGC, ya. Ini mengkode glisin. GGC mengkode glisin. Kemudian yang terakhir ada ACG. ACG ini mengkode treonin. ACG, ya. Ini mengkode treonin, ya. Ya, jadi seperti itulah menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi genetik, ya. Agak mudah sebenarnya, cuma
membutuhkan sedikit ketelitian dalam menjawab soal ini, karena biasa antara urutan bahasa detergennya itu terbalik-balik ya. Jadi ini gambaran singkat bagaimana membahas soal yang berhubungan dengan materi genetik. Oke, terima kasih. Saya kira untuk contoh pembahasan soal kali ini sudah cukup mewakili tipe-tipe soalnya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.